والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kajian pagi ini juga dipancar luaskan oleh beberapa stasiun radio Iskarima 99.9, juga Radio Swiba 96.3. Jadi pada semua pendengar, mari kita semuanya dan juga yang hadir di majelis ini, kita buka hati kita, karena salah satu adab agar ilmu yang kita peroleh itu membawa keberkahan adalah adanya kesiapan hati kita untuk menerimanya. Ibaratnya gelas, kemudian kita ingin menuangkan air, maka air itu tidak akan bisa masuk ke dalam gelas itu kalau gelasnya dibalik, ya kan? Gelasnya dibalik, maka harus ada penerimaan, harus ada niatan untuk menambah dan untuk menerima datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada seluruh pihak yang terlibat dengan terselenggaranya kajian Ahad pagi ini, juga seluruh kita semuanya semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang suka YouTube, ini juga ada live streaming biasanya. Semoga ngajinya lewat media apapun, asal tahu caranya tadi itu, insya Allah apa yang kita ketahui akan membawa keberkahan. Arti berkah itu apa? Arti berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi ilmu itu kalau berkah, setelah kita tahu maka akan membawa perubahan di dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Itu tandanya. Ada orang-orang yang ngaji kesana kemari, taklim dimanapun diikuti, tapi ya subhanallah tidak ada perubahan di dalam hidupnya.
Ini malah petaka ini. Mestinya setelah kita ngaji jamaah sekalian harus ada perubahan. Perubahan yang paling penting adalah perubahan pada diri kita sendiri. Dari hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, ini yang utama. Karena agama Islam ini sejatinya adalah agama untuk mengubah kita memiliki akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya kebaikan kita sebagai orang muslim itu dinilai pertama-tama melalui akhlak ataupun tingkah laku kita. Jadi kalau kita ngaji, kita belajar, kemudian tidak mampu mengubah akhlak kita, maka itu tidak ada artinya. Jadi nanti setelah ikut kajian akad pagi ini ya, insya Allah monggo dititeni. Anda yang hadir maupun yang mendengarkan, umpamane mawon nggih nyun sewu niki, sing biasane wani karo sing lanang, nggih. Ini ada ikatan suami takut istri nama mboten teng mriki, Pak. Umpamanya selama ini seorang istri berani sama suaminya, setelah ikut ngaji tambah wani napa tambah pripun? Bu. Jangan. Jadi setelah ngaji harus berubah. Tidak lagi berani kepada suami, karena yang membawa kunci surga bagi seorang istri itu adalah suaminya. Karena perempuan itu mau masuk surga gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Itu kan ada 4 aja. Bila seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harga diri, dan yang terakhir mentaati suami, ikut tok. Kalau itu dipenuhi, dia boleh masuk surga dari pintu manapun ia suka. Sholat 5 waktu, nggak pakai tambah-tambahan, nggak pakai sunah-sunah. Ini dalam hadis ini. Andaikan sholat 5 waktu tok, puasanya Ramadan tok, kemudian menjaga harga dirinya, dan yang terakhir mentaati suaminya, maka dia masuk surga dari pintu mana yang ia suka. Tapi kalau ketiga hal ini dilakukan, sholat rajin, puasa rajin, dia menjaga harga diri, tapi tidak yang terakhir, tidak taat pada suaminya, maka seluruh amal ibadahnya itu tidak dapat menyelamatkannya. Nggih Bu nggih. Jadi bar ngaji, bar ngerti ilmu ning ngene iki mengke terus pripun? Dadi kuthuk. Dadi manut, jadi bekti kepada suaminya. Ojo galak-galak. Ojo sering-sering ngrungokne bojoku galak. Bapak-bapak juga begitu, yang laki-laki juga begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, orang yang paling baik itu ukurannya apa? Apa sing sholati mempeng, posone mempeng? Tidak, ternyata ukurannya pada akhlak. Lelaki sing disebut lelananging jagat, yaitu lelaki yang paling baik, kata Rasulullah, adalah yang paling baik kepada istrinya. Istrinya sinten, Pak? Istri tonggo apa istri sapa? Kadang-kadang kita ini ada laki-laki itu yang senyumnya untuk siapa saja. Karo sapa wae iso senyum dengan siapa saja.
suka bertegur sapa, mesem guyu, seneng. Tapi begitu masuk ke dalam rumahnya, dia menjelma menjadi panglima perang. Dia panglima perang gitu, kereng, ya, karek duting, merintah harus dituruti. Lek geseh terus metu macane, nesu, garang, nggak pernah tersenyum. Itu bukan orang yang baik dalam ajaran Islam. Dalam pandangan agama Islam, lelaki yang paling baik itu kalau dia bisa baik kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istrinya. Itu dulu. Jangan sampai terbalik, kepada siapa saja bisa baik, bisa tersenyum, giliran di rumah dia ngemut blimbing wuluh. Iya Pak. Masya Allah, itu bukan lelaki baik. Makanya setelah ngaji begini kita berubah. Kalau kita ngaji sana sini, materi ditulis, ngurungokne radio ditulis, nonton YouTube ditulis, nonton Instagram ditulis, ngelumpuk nih materi, toh akhirnya jadi materialis. Padahal bukan itu yang penting. Ilmu itu tidak hanya untuk dia dikumpulkan, dihafalkan, tapi yang penting diamalkan. Bagaimana ilmu itu menjadi perilaku. Ilmu itu menjadi perilaku kita. Insya Allah ya jamaah, berubah ya insya Allah ya. Semoga kita semuanya menjadi lebih baik, makin hari makin baik. Kita sekarang sudah di bulan apa nih? Slow. Bulan apa? Slow. Napa benten datang riki kok ratek anu? Mriki namine napa? Slow. Nggih, leres. Slow niku bahasa Arab Dzul Qa'dah. Qa'dah itu dari qa'ada, qa'ada yaqudu. Ya qa'ada itu ya seperti saya ini duduk. Jamaah itu juga qa'ada namanya. Duduk. Dzul itu punya. Ini istilah dalam bahasa Arab. Dzul Qa'dah artinya ya duduk, istirahat. Bahasa yang paling pas adalah slow. Slow, istirahat. Biasanya orang-orang Arab dahulu kalau bulan begini istirahat dari bepergian. Dari biasa berbisnis kemana-mana istirahat dulu. Untuk apa? Untuk menghadapi Dzul Hijjah. Hijjah itu dari hajjun itu. Bulannya haji. Nah sebenarnya kehidupan orang muslim itu sejak dahulu jamaah sekalian telah diatur sedemikian rupa agar waktu-waktunya itu disesuaikan dengan kalender yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah itu nyapo, bulan Dzulhijjah itu nyapo begitu. Sebenarnya sudah ada runtutannya. Cuma selama ini kita itu kurang akrab dengan kalender kita sendiri. Malah kadang-kadang Dzulqa'dah ini slow. Banyak orang Jawa itu tidak berani ngadakan Pak, pernikahan. Wedi wong jenenge slow. Iya Pak. Takut apalagi nanti slow, istirahat dulu. Dzulhijjah banyak nanti. Pas bodo besar. Setelah itu terus Muharram. Wah, tintrim waktu itu. Apalagi tanggal 1 Suro. Orang yang sing wani ngadakan walimahan. Padahal kalau mau walimahan itu waktu yang terbaik tanggal 1 Suro niku. Nyapa? Terope padha nganggur. Nggih. Norene sing nganggur. Tukang paese yo nganggur. Orang-orang pada tidak buuh ke sana kemari, mau ngene jenengan tok. Kira-kira tamune tambah oke napa mboten? Nah,
Jamaah sekalian, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu adalah Ashhurul Hurum. Kita telah masuk hari ini tanggal 4 dari bulan Dzulqa'dah. Ashhurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Semuanya ini berhubungan dengan ibadah haji. Dzulqa'dah orang siap-siap berangkat haji, makanya jamaah Indonesia juga sudah mulai berangkat. Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji, Muharram ketika orang pulang dari haji. Disebut bulan ini bulan mulia karena berkaitan dengan ibadah haji. Yang keempat mana? Yaitu bulan ke-7, bulan Rajab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, disebut bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi mulai 4 hari ini jamaah sekalian, apapun amal baik kita, pahalanya akan berlipat-lipat bila dibandingkan dengan bulan-bulan selain ini, kecuali bulan Ramadan. Jadi segala amal kebaikan apa saja, tidak ada ibadah khusus, tapi semua amal baik apapun itu yang berhubungan dengan Allah, ibadah-ibadah ritual itu, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk, semuanya diganjari dengan berlipat-lipat di 3 bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kesalahan juga akan ditinggikan resiko dosanya. Balasannya luwih gede. Ini untuk bulan Dzulqa'dah. Selo besar terus napa? Suro. Selo besar suro. Nanti Rejab di pertengahan tahun. Jadi ini ajaan buat saya sendiri dan juga jamaah semuanya, pendengar semuanya, pemirsa semuanya. Ketika kita sudah masuk di bulan yang mulia seperti ini, tradisi para sahabat, tradisi para ulama-ulama pendahulu kita, orang-orang soleh, mereka semuanya berlomba-lomba meningkatkan amal kebaikan mereka. Programnya macam-macam, ya, programnya macam-macam. Yang berkenaan dengan ibadah biasanya sholat duha 2 rakaat, sekarang ditambah 4 rakaat, yang sudah biasa 4 rakaat jadi 8 rakaat. Yang membaca Al-Quran, Syawal kemarin istirahat karena Ramadan sehari 1 juz, begitu masuk Syawal sehari piro? Seayat. Alhamdulillah cik nyambung. Begitu masuk Dzulqa'dah, sekarang mulai lagi. Ya rasa sak jus ya rapopo. Selembar, seperempat jus enggak apa-apa. Ditingkatkan lagi. Salat malam biasanya 1 rakaat. Ya witir tok. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau kita itu capek, kesel dari perjalanan jauh, walah cah kok kesel kayak ngene, yus tak sholat, kuwate mung sak rakaat ya ora apa-apa, boleh. Oh Allah itu maha syakur, maha menghargai, maha berterima kasih atas apa yang kita lakukan. Allah itu nggak pernah maido loh Pak. Sing sering maido ki sapa Bu? Ayo jenengan kuwi. Tiga pira-pira cek kurang Allah itu loh, kita ibadah 1 rakaat aja begitu dicintainya. Syakur Allah itu, maha berterima kasih, nyebut subhanallah wa bihamdihi, Allah itu seneng, langsung dikasih balasan, ditanamkan 1 pohon kurma di
surga. Ayo. Subhanallahi wa bihamdi saged. Subhanallahi wa bihamdi. Pun jenengan senandur sak pohon ini. Kalau 1 hektar butuh berapa? 600 pohon biasanya kalau di sini. Jadi lek pengen duwe tanaman kurma sak hektar piye? Subhanallah wa bihamdi ping 600. Lek mendina 600 pirang hektar lahan jenengan. Ini Allah itu maha syakur. Sekecil apapun ibadah kita diregani tinggi, dihargai. Dan seluruh ibadah yang lainnya, blonjoni bojo bapak biasanya sedina pinten Pak? Lali. Ibu-ibu pinten buat belanja nih? 10.000. Cekap no mboten? Cukup no. Saya ketahui biasanya saiki ditambahi. Ojo pelit, ojo iman karo keluarga. Jadi kalau kita itu enggak iman ngasih belanja kepada istri, maka insya Allah rezekimu juga akan diberi kelancaran oleh Allah. Itu kuncinya. Jadi siapa saja yang selama ini rezeki ini cik napa niki orang tak lancar, coba diteliti apa awakku iki iman ya lek ndek duit arep tangene bojo. Kalau kita itu hitung-hitungan marang bojo pada istri, maka biasanya dan memang begitu rumusnya rezekinya juga ngoten niku kesendat-sendat. Nggih Bu nggih. Remena mboten pamane diblonjoni kathah ngoten. Sing akeh wae Pak, ora apa-apa Pak. Ibuke purun nampa kok niku. Jadi kalau untuk istri itu lancar dan baik, maka Allah akan berikan kelancaran untuk rezeki kita. Emang begitu rumusnya. Karena nanti kalau kita itu iman memberikan belanja kepada keluarga, sementara kita itu punya, bukan nggak punya, kita punya, kok iman, hati-hati. Allah akan memberikan suatu peristiwa di dalam hidup kita yang mana kita dipaksa oleh keadaan harus mengeluarkan duit itu dengan kita tidak suka. Ujuk-ujuk kendaraannya mogok, kendaraannya rusak, opone sing ilang dan begitu. Itu harus keluar dengan cara yang kita tidak suka. Ya, jadi alam semesta ini kejadiannya semuanya ada hubungannya dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, pagi ini kita ingin menyampaikan tentang kurban. Sebenarnya ada 2 materi besar yang harus disampaikan ketika kita menghadapi bulan Dzulhijjah itu. Materi yang pertama tentang surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, dan demi waktu fajar dan 10 malam ataupun 10 hari. Jadi nanti ada bahasan apa keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan awal bulan Dzulhijjah itu lebih tinggi daripada 10 akhir Ramadan. Wah, dahsyat bahasanya itu. Itu perlu waktu tersendiri. Dan yang kedua adalah masalah kurban. Dan pagi ini saya akan membahas yang kedua ini, yaitu masalah kurban. Korbaya kerubu kurbanan. Jadi kurban itu dari bahasa Arab. Oke. Dari bahasa Arab. Akan tiba saatnya nanti tanggal berapa Pak? Mulai tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu adalah hari gizi internasional. Namanya apa? Hari gizi internasional. Kita punya hari gizi Pak, selama 4 hari. Peristiwa kurban di dalam Al-Quran itu ada 2. Pertama-tama apa yang terjadi pada Qabil dan Habil. Siapa ini?
putranya Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Nanti dalam surat Al-Maidah ayat 27. Waktu itu Allah perintahkan melalui Adam agar putra-putranya mempersembahkan harta yang paling mereka cintai. Qabil itu petani, suka berkebun. Habil sukanya adalah beternak. Ketika tiba saatnya, maka Qabil yang petani itu mencari buah-buahan hasil tanamannya yang enggak baik. Digolekne sing bosok, digolekne sing elek-elek. Sementara Habil dia mempersembahkan apa? Binatang ternaknya yang paling ia suka, yaitu seekor kibas, kambing yang paling bagus yang dia punya. Nah, caranya berkorban kala itu adalah ditempatkan di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Tandanya kalau diterima, itu nanti ada api dari langit yang menyambar. Bus. Ketika mereka sudah mempersembahkan persembahan itu, tiba-tiba yang diambil adalah korbannya siapa? Habil, yaitu seekor kibas, kambing yang besar, yang bagus itu tadi. Nah, dari situlah ajaran yang meyakini bahwa Tuhan itu wujudnya api, hingga mereka menyembah api. Dan cara memberi persembahan yaitu dengan meletakkan makanan di suatu tempat. Sampai kita di tanah Jawa ikut-ikut sekarang ini, arep mantu, arep sunatan, ngasih nawa nih Bu, Pak, neng perapatan, neng punden, ngasih persembahan. Kayak yo sapa sing mangan ngono kuwi. Ini keyakinan yang turun temurun. Cerita yang belum komplit akhirnya diambil sebagian-sebagian seperti itu. Ini kisahnya panjang tentang bagaimana akar kesyirikan itu sebenarnya awalnya itu baik. Seperti berhala-berhala dulu, sebenarnya itu adalah gambaran orang-orang yang soleh, biar nggak lupa akhirnya dibikin prasasti atau bentuk patung. Jadi patung-patung itu adalah nama dulunya adalah orang-orang soleh, ben ora lali, akhirnya diwujudkan dalam patung-patung itu. Nah, tradisi ini kan masih ada sampai sekarang, iya Pak. Supaya mengingat tokoh besar akhirnya dibikin patungnya. Awal penyembahan patung juga begitu. Nah, ketika tahu bahwa saudaranya yang diterima korbannya id qurba qurbanan fatukubila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, maka salah satu putra Adam ini marah. Kenapa pengorbanan saya tidak diterima? Akhirnya jamaah sekalian timbul hasud dengki kepada saudaranya ini. Terjadilah pembunuhan pertama kali. Qabil membunuh Habil. Bar dipateni bingung pripun? Piye carane le ngramut iki? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa ba'atsallahu ghuraban. Allah mengutus burung gagak. Nah, yang burung gagak tarung, setelah tarung akhirnya satu mati, kemudian didukiri, Pak. Pakai kakinya. Kaki napa tangan to niku? Hah? Iya nggih niku pokoke. Mari ngono dikubur nih. Iyalah tibake ngene to carane. Dari situlah awal bagaimana kita mengenal cara merawat jenazah itu. Nah, nanti disempurnakan oleh syariat nabi-nabi setelah itu. Yang penting ini caranya dikubur.
Makanya di orang-orang Jawa itu mengenal yen eneng gagak berarti tondone eneng wong mati. Iki eneng cerita nih, panjang cerita turun temurun ini. Dan ternyata memang satu-satunya burung, bahkan satu-satunya binatang apabila mati kemudian dikuburkan itu ya hanya gagak ini Pak sampai sekarang. Dan penelitiannya adalah gagak itu binatang paling cerdas, burung paling cerdas. Hingga kalau satu ekor gagak itu ganggu istrinya, temannya, waduh gagak ini mbuh kauane ning ndi ya. Pokoknya ganggu atau memakan telur, bikin ulah begitu, maka disidang Pak oleh gagak-gagain. Jadi ada qadhinya, ada hakimnya Pak. Disidang. Caranya nyidang bagaimana? Diputuskan dia harus dihukum mati kalau mengganggu, ngerebut bojone wong mau lah, bojone manuk liyane, manuk gagak mau, dihukum sampai mati. Semua gagak yang lain boleh apa? Pakai cucu ini atau pakai cakarnya sampai dia mati. Setelah mati nanti digali, kemudian dikuburkan. Sampai sekarang begitu. Dia ini burung yang sangat cerdas. Bahkan peneliti burung dari luar negeri itu mengatakan dia memang burung yang paling cerdas. Jadi jamaah sekalian, kadang-kadang kita memahami lah eneng gagak mesti eneng wong mati, memang ada kisahnya seperti itu. Nah sing repot kalau ada rumah open-opene manuk gagak apa bedino ya wong mati ning ngono. Kan gitu ya. Cuma kita angker kalau mendengar burung gagak itu ya serapopo. Kita lanjutkan. Nah ini kisah yang pertama tentang kurban ini. Ya nanti karena Habil ini sudah meninggal, Qabil ini lari ke bawah lembah. Akhirnya di sana dia dengan keluarganya berkembang biak, jadi banyak. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan gantinya kepada Adam seorang anak lelaki yang bernama Sis ya, atau Nabi Sid itu ya. Maka yang jadi nabi nanti adalah Nabi Sid, itu yang nanti jadi keturunan manusia seterusnya yang baik-baik ya, yang baik-baik. Sementara Qabil nanti ciri-cirinya keturunannya adalah ganteng-ganteng, cantik-cantik tapi sukanya adalah kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kisahnya sampai situ dulu. Ini tentang kurban, pernah terjadi di masa itu. Kemudian yang kedua adalah pengorbanannya Nabi sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Dan ada di surat yang lain nanti. Sebenarnya Ibrahim ini orang yang sangat dermawan. Saking baiknya tidak ada orang yang datang bertamu ke tempat beliau kecuali mesti disuguhi Pak. Jadi nggak boleh pulang kecuali sudah harus makan dulu. Tradisi ini juga sampai ke kampung-kampung kita. Nggih. Kita kalau silaturahim di kampung-kampung orang oleh mulih sebelum kita makan. Namanya makan tuh harus nganggo sego. Mangan apa-apa kok urung sego, berarti ya urung mangan. Jamaah haji umrah itu ngertos nih, mangan roti suwekeh kaya ngono ya. Wis mangan Kang? Urung. Nyapa? Urung ngene segone. Masya Allah, itu ada tradisinya dari Mbah Ibrahim ini. Mbah Ibrahim ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu kok ya berucap, karena ada orang ngomong betapa dermawannya engkau Ibrahim, suka menyembelih sapi, menyembelih kibas, kambing untuk para tamumu. Itu adalah suatu yang mulia. Ibrahim itu kok ngucap ngeten toh Pak? Jangankan binatang ternak yang aku punya, andaikan aku punya anak pun kalau memang harus aku korbankan, aku sembelih.
ngucap ngono. Jadi Ibrahim itu sempat ngucap begitu di hadapan umatnya. Jangankan hanya binatang ternak, andaikan aku punya anak lelaki pun, bila harus aku sembelih, maka akan aku lakukan. Setelah ucapan itu jamaah sekalian, beberapa hari kemudian apa? Tenan. Beliau punya anak dari istri yang kedua, yaitu Ismail. Setelah Ismail agak masih bayi, karena mbok tuwa iki ora seneng, akhirnya atas perintah Allah disuruh gon ngalih kono. Padahal bojone Nabi lho ngono kuwi. Nggih Bu nggih. Pak, hati-hati lek arep pengen mindo ngono iki. Gaek ning omah lurus sik. Nah, setelah sampai sana akhirnya betul Nabi Ibrahim ini dapat perintah untuk apa? Nyembelih anaknya seperti yang diucapkannya sendiri. Ini pelajaran yang pertama jamaah sekalian, kita itu ngucap kudu hati-hati. Ibrahim menyembelih itu karena ucapannya sendiri. Nabi Yusuf nanti masuk penjara karena ucapannya sendiri. Nabi Yusuf juga berucap, ya Allah, penjara itu lebih aku sukai daripada ajakan wanita itu. Hingga para ulama mengatakan, andaikan Yusuf meminta bukan penjara, maka Allah akan kasih. Tapi kalau nyapa jaluk penjara, Allah kasih. Ibrahim pun begitu. Inilah beratnya ucapan. Saya berpesan pada diri saya dan jamaah, hati-hati lek jenengan nulis status di WA, di FB, di IG. Misalnya nulisnya pripun, musibah itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Kita akan menjadi mulia karenanya. Awakmu lagi nantang iku mau. Seakan-akan Anda meminta datangnya musibah itu. Maka setelah Anda nulis begitu, titena nonggo, ujuk-ujuk ada peristiwa. Datang musibah itu. Kok ngono tat? Ya. Kenapa itu terjadi pada Yusuf? Kenapa itu terjadi pada Nabi Ibrahim? Tujuan atau tarbiyahnya adalah agar seseorang itu sesuai antara apa yang diucapkan dengan perbuatannya. Setelah itu ditimpakan kepada Yusuf, Yusuf sabar. Ketika perintah menyembelih itu datang pada Ibrahim, Ibrahim juga melaksanakan dan ia patuh serta sabar. Jenengan bar ngomong ngono mau loh, nulis musibah itu adalah bukti cinta Allah. Terus dikayak musibah, kira-kira piye kowe? Nanti kalau sudah sesuai antara ucapan dengan perbuatan, maka orang itu semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kira-kiranen awakmu kuat pora? Aku nulis gini iki. Gitu. Jadi para ulama, para penceramah ini ya abot lho, Pak. Nasihati sing apik karo bojo. Ngono ya. Engko lek ketemu bojo lek dicelatu, Bu. Dicoba oleh istrinya. Ujuk-ujuk ane masalah apa? Bojone ujuk-ujuk ngomel enggak karu-karuan. Ini ngopo iki? Astagfirullah. Oh ya mang aku lagi mesankan kepada jamaah supaya sabar menghadapi istri sing galak. Begitu. Kita nyampaikan materi tentang sabar dengan anak yang tidak, yang nopo niki? Yang nakal misalnya. Engko sampai rumah jika diuji, anak ujuk-ujuk ruwel gak karuan. Aku iso para sabar seperti yang saya ucapkan. Apabila saya sabar, maka nilai saya akan bertambah di hadapan Allah. Makanya saya berpesan teman-teman jangan sembarangan nge-share atau penulis status. Kira-kira kuat para aku ngene iki. Kuat apa ora? Jangan sekedar nge-share aja. Itu ada konsekuensinya ternyata. Maka seringkali kesulitan hidup itu sapa sing nantang? Sing njaluk sapa? Awake dhewe. Wah iku apik iki tulisane ini. Ya. Hidup ini menghabiskan jatah. Di sana ada kesuksesan dan kegagalan, dan saat ini saya sedang menghabiskan jatah kegagalan saya. Nulis iki ngono,
makane dodolan pulsa yo gagal. Arep masuk PNS yo gagal. Ya to nyenengi anake tangga yo gagal. Opoe gagal? Karena ucapanmu dhewe mang. Mbok ya nulis sing apik wae. Pagi ini cerah, kita bisa bersyukur kepada Allah dan hati kita bahagia. Ngono kan enak, ora usah sing nantang-nantang ngono. Gitu. Hati-hati. Nah, ini cerita tentang kurban tadi jamaah sekalian. Akhirnya betul Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjelang pelaksanaan kurban itu kita tahu kisahnya. Ketika Ibrahim dan Ismail berjalan, maka datanglah ya, pertama iblis. Sebelum jalan ini iblis datang kepada Ibrahim untuk membujuk janganlah dilakukan karena itu hanya mimpi. Akhirnya Ibrahim melempar iblis itu dengan kerikil-kerikil itu. Datanglah akhirnya iblis kepada istrinya, ke Hajar, membujuk. Hajar pun tidak bergeming, lempari iblis itu. Kemudian akhirnya iblis ini datang kepada Ismail, maka Ismail pun melempari iblis itu dengan kerikil-kerikil. Maka jadilah ritual melempari iblis itu sekarang dikenal dengan jamarat itu, lempar jumroh, 3 jumroh itu. Hingga kalau ada orang kadang-kadang entah dari mana pas lempar jumroh itu, yang dilempar enggak hanya kerikil Pak, tapi sandal. Rasano aja ini. Nyapa? Karena sing dilempar apa? Iblis gitu mau. Karena dia memahami yang dilempar itu adalah iblis. Orang mau cukup nganggo 7 kerikil, sak sandale Pak. Sampai getem-getem ngono. Padahal iblis wis mlayu kok kono pindah ning awake wong iku mau. Ya tadi iblis deh. Ya Allah, eneng ngono kuwi. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, melihat kejadian betapa teguhnya Ibrahim, Hajar dan Ismail, ini keluarga idaman jamaah sekalian, di mana satu keluarga kompak menjalankan titah dari Allah. Ini yang luar biasa. Ya, melihat kehebatan mereka, Jibril itu takbir. Melihat kehebatan keluarga ini yang kompak dan taat kepada Allah, Jibril mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka jadilah ucapan Jibril itu menjadi syariat takbir ketika Idul Adha sampai sekarang. Semuanya ini runtut, ada kisah-kisahnya. Akhirnya Ismail dibawa ke atas. Jenengan kalau datang ke Mina, ya di atas nanti ada semacam kayak kubah masjid gitu. Di sanalah Ibrahim melaksanakan penyembelihan itu. Singkat cerita, ketika akan disembelih, ketika sudah menempel dan supaya tidak melihat wajahnya Ismail, maka Ismail meminta kepada ayahnya untuk menutupi dengan jubahnya, karena khawatir, ayah tutupilah wajahku, khawatir kalau engkau melihat wajahku engkau tidak tega melakukannya. Itu anak yang soleh seperti itu ya, mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim gak kuat jani karena anak yang sangat disayangi. Tutupilah wahai ayah wajahku ya. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, ketika akan disembelih, apa yang terjadi? Ditahan oleh malaikat dan diganti dengan kibas. Kibas itu adalah kibasnya Habil yang pernah dikorbankan waktu dahulu itu. Jadi ini bukan kambing sembarangan, tapi kambingnya siapa? Kambingnya Habil, tadi kisah pertama itu. Jadi ini cik runut nih kisahnya ini ya. Jadi kambing itu bukan kambing surga biasa, tapi kambingnya pengorbanannya siapa? Habil kala itu. Ngaten nggih? Cetha nggih? Ya, belajar sejarah sesuai Al-Qur'an ngaten niku. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka setelah itu jadilah syariat penyembelihan kurban sampai hari kiamat kelak
termasuk kula panjenengan sami diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Sebenarnya setelah Ismail wafat, berselang ratusan tahun, maka tibalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, kakek beliau. Waktu itu musim kemarau panjang, mereka kebingungan dari mana air didapat. Kemudian dalam mimpinya Abdul Muthalib ini diberitahu oleh satu sosok bahwa di sanalah sumber Zam-Zam. Karena Zam-Zam kala itu sudah mati, Pak, tertutup lama sekali karena peristiwa banjir dan lain sebagainya. Akhirnya Abdul Muthalib betul pagi harinya mengumpulkan masyarakatnya, karena beliau kepala sukunya kala itu, untuk menggali di satu titik, dan ketemulah dengan sumber Zam-Zam sampai hari ini. Jadi yang menemukan Zam-Zam dan mengalir lagi sampai hari ini itu siapa? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya dia juga berucap, saya akan mempersembahkan anak saya, salah satu anak saya, kalau anak saya 10 lelaki semuanya. Ya. Itu ketika menemukan Zam-Zam kembali itu, saking senengnya, diperagat, dikurbanke, karena waktu itu memang masih begitu. Ternyata yang lahir itu adalah Abdullah, anak yang ke-10. Siapa itu Abdullah? Ayahnya Rasulullah, dan sukanya luar biasa Abdul Muthalib ini kepada Abdullah. Enggak rela kalau itu yang akhirnya tibalah hari diundi, Pak. Siapa dari 10 putranya yang akan dikurbankan, disembelih. Sampai satu kali yang keluar namanya Abdullah. Oh, diulangi nih. Yang kedua kali yang keluar namanya Abdullah, sampai berulang-ulang 10 kali yang keluar tetap namanya Abdullah. Lenger-lenger iki paman siapa? Kakeknya Rasulullah. Saya tidak mungkin akan mengorbankan Abdullah ini, karena sangat istimewa dia ini. Untuk gantinya akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 unta. Andai kan waktu itu Abdullah disembelih, Pak, awake dhewe ora iso lungguh ning kene, Pak. Nyapa? Karena enggak ketemu Rasulullah kan begitu ya, runtut-runtutannya itu. Jadi untuk agar ayahnya Rasulullah tetap hidup itu dibelani dengan ritual apa tadi? Berkurban 100 ekor unta kala itu. Baik. Nah, sekarang kita waktu ini kok wis melayu buanter nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana au kama qol. Sesiapa yang ada kelonggaran, ada rezeki, kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat ibadahku. Jadi sing duwe duit, sing duwe rezeki cukup kok ora gelem korban, ojo nang masjid, ojo cedak-cedak nang musola. Artinya napa niku? Dicing oleh Kanjeng Nabi, mendekat saja nggak boleh. Ojo cedek-cedek aku. Artinya Rasulullah sangat tidak suka kepada orang yang seperti itu. Hingga sebagian ulama mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama tidak mewajibkannya, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Namun kita tahu hadis ini, makanya saya sampaikan di depan tadi, kalau kita sudah tahu suatu ilmu, yang harus kita lakukan apa, Pak? Bu? Dicatat apa diapal nih? Diamal nih. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud sa'ah itu apa? Ada kelonggaran, ada kemampuan itu. Dia ada cukup rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya di bulan itu. Kemudian masih lebih. Makanya ini kita sampaikan
di awal Dzulqa'dah ini. Jamaah sekalian, masih ada waktu. Dan di masjid ini juga insya Allah akan diselenggarakan penyembelihan kurban juga di masjid, di musola, dimanapun Anda berada. Hendaknya itu juga dihidup-hidupkan, karena ini syiar. Itu Hari Gizi Internasional, dan itu hanya punya kita, Pak. Gitu. Siapa saja yang ada kelonggaran, ayo kita sembelih kurban itu setiap tahun. Jadi sunnah berkorban itu bukan seumur hidup sekali. Kang kok ora korban? Aku wis tahun wingi. Nah tahun ini sapa? Anakku. Orang ngono. Jadi berkorban itu kapan, jamaah? Setiap tahun. Kalau akikoh cukup sekali seumur hidup. Tapi korban itu saben tahun. Terus bagaimana bentuk korbannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada, beliau membawa unta 100 ekor. Itu korbannya beliau. 63 ekor disembelih dengan tangannya sendiri, kemudian sisanya disembelih menantunya, yaitu Sayyidina Ali karramahullahu wajah. Jadi berkorban itu satu orang boleh satu kambing, boleh satu sapi, boleh satu onta atau lebih. Jadi nggak ada batasnya, karena Rasulullah berkorban sampai 100 itu. Ngaten nggih? Satu kambing, satu sapi, untanya nggak usah, angel masuk ke Indonesia. Itu boleh dikorbankan oleh satu keluarga, walaupun jumlah keluarganya itu 10 orang, 20 orang, sampai 100 orang, tapi masih satu keluarga. Jadi nanti kurbannya adalah ini dari Samsuri sekeluarga, ini dari keluarga Pak Ahmad, ngono cukup. Maka semua keluarganya itu mendapatkan pahalanya. Lupa engko lek numpak sirot gek wedhuse mung sitok, gek keluargaku 20, apa ya cukup wedhuse? Nah, piye lek mau mikir ngono kuwi. Dibayangke ya toh? Karena lek ngaji dhisik ngono. Jadi korban sing apik lek wedhus ya eneng sungune. Engko lek pas numpak sirot kuwi karo nyekeli sungune. Ya. Lek keluargaku wong 10 piye Pak, apa muat? Ya Allah, enggak sesederhana begitu. Jadi sekali lagi Islam tuh gampang. Ya. Islam tuh gampang. Saben tahun bagaimana? Satu keluarga boleh nyembelih satu binatang. Sapi boleh, kambing boleh. Lek pitik piye, Bu? Ya korban ya, Mas ya. Ada yang menyakitkan untuk mas-mas itu, kenapa? Korban perasaan. Itu ya. Nah, jadi untuk satu binatang itu boleh untuk satu keluarga. Kemudian bagaimana aturan yang lainnya? Katanya ada satu, kalau sapi untuk 7 orang, kalau kambing untuk 1 orang, itu yang umum. Jadi kalau kita memang satu orang ini mau berkorban satu sapi, boleh. Lain keluarga ya. Kalau untuk ada harga sapi berapa Pak sekarang Pak? 20 ya? 20 yuto. Pamannya ya 20 yuto. Iki letak songgo dewe aku kuat, ya enggak apa-apa, beli aja sendiri. Rezeki aku enggak cukup iki, bagaimana? Saya tak patungan. Maksimal berapa? Kalau patungan 7 orang. Kalau dengan 3 orang sudah cukup, ya sudah cukup. Ngaten deh ilmunya ini kun. Batas maksimalnya 7, batas minimalnya 1 orang, ora oleh separuh. Separuh wong piye. Ya dah. Jadi maksudnya sapi itu tidak harus 7 orang. Kadang-kadang kita ini keliru.
Ini Mas wis eneng wong 6 jatah kurang si tongkas. Orang ngono. Kalau memang 5 orang 6 orang sudah cukup, ya sudah jalan. Tidak harus 7. Tapi nggak boleh 8 orang, ngoten lho Pak. Maksimal berapa? 7 orang. Disonggo wong loro wis oleh sapi, ya wis jalan. Disonggo wong telu, ya wis. Disonggo wong papat, nggak apa-apa. Tidak harus 7. Cuma maksimal karo patungan berapa? 7 orang. Itu ilmunya itu. Tapi lek wedhus ora oleh kongsi. Itu ku wedhus. Aku ora cukup duitku. Piro duitmu? 100.000. Kurang ini tambahno ya Kang. Nambahi 2 juta iki piye jenenge? Ya tapi aku kan harus duwe niat sik. Ya pintermu wae. Ini berarti orang mampu kan ngono ya. Jadi kalau untuk kambing Jawa mbuh wedhus kibas niku 1 kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga nggak apa-apa. Jadi setiap tahun hendaknya jamaah sekalian setiap keluarga itu nyembelih setidak-tidaknya berapa? Seekor kambing atau seekor sapi. Yen ora kuat 1 RT cuma 7 orang. Lek sak sekolahan piye Pak? Kuwi udu kurban, jenenge latihan sedekah. Hukumnya bukan daging korban tapi daging sodakoh. Eneng tuntunane eneng. Dulu ada sahabat Nabi itu saking pengennya berkorban, dia tidak bisa berkorban, akhirnya ke pasar beli daging. Tuku daging sekilo, 1/4 kilo apa piro ngono, beli. Tujuannya apa? Untuk mengayu bagio, untuk ikut berbahagia di hari gizi itu tadi. Ngono ya. Tapi itu namanya bukan korban, sodakoh biasa. Nggih latihan Pak, latihan kok semono semene. Wis dadi instansi bareng cik latihan. Ayo kowe. Dari instansi TNI 1 ekor sapi, kuwi wong piro? Dari Polri 1 ekor sapi, kuwi wong piro sing nyonggo? Itu belum korban namanya. Gitu? Dari dinas pariwisata 1 ekor lembu. Nah kalau sing dinas neng kono iki wong piro? Itu belum korban namanya. Namanya korban berapa tadi kalau sapi maksimal 7 orang. Ngoten nggih? Jangan salah. Maka yang penting jamaah sekalian monggo diniati mulai hari ini. Ya Allah, jenengan paringi kula kelonggaran rezeki supaya saya bisa berkorban di tahun ini. Amin. Ada yang belum pernah korban seumur hidup? Pak aku ora duwe apa-apa, duwene apa ya namung apa niki wedhus niki ya wis kuwi. Bismillah. HP-mu regane 2 juta. Halo. Kok kuat ya kowe tuku? Ya kan butuh tenan kok pancen. HP-ne 2 juta kuat tuku. Eneng model sing anyar diganti sing anyar. Ngono kuwi kok ya kuat awakmu. Jarene ra mampu. Montormu anyar ngono lho. Montore ya anyar, handphone ya apik, kok jarene ora mampu. Kowe iki tresno tenan apa ora tenang marang Gusti Allah kuwi? Berkorban itu tanda cinta. Nggih, buktikan cintamu itu. Wong setahun sekali wae lho. Yus gadekno sik, dolen sik handphonemu. Sepenting aja utang. Para ulama mengatakan kalau untuk berkorban jangan berhutang. Gitu. Dolen apa yang dipunya. Handphone diganti sing cilik ngene ya ora apa-apa to. Sing penting iso nelpon. Sementara ngono jamaah sekalian kalau
Kita sudah buktikan cinta kita kepada Allah, jangan khawatir, Allah akan ganti. Di antara hikmahnya tidak hanya setiap bulunya akan dihitung pahalanya, tapi setiap tetes darahnya itu akan mengganti darah yang akan keluar dari tubuh keluarga kita. Artinya setahun yang akan datang tidak ada peristiwa yang menyebabkan darah dari anggota keluarga itu keluar. Keluarnya darah itu dari mana? Kecelakaan, malapetaka, sampai berdarah, dijotosi, gelut, dirampok, itu kan pada keluar darah, Pak. Itu telah diselamatkan oleh darah yang telah Anda sembelih melalui hewan kurban itu. Minak nambatan? Pun? Nah, satu keluarga boleh, Pak, menyembelih 2 kambing, oleh. Minimal 1 kambing. Yang enggak boleh itu separuh kambing. 1. Yang umurnya berapa? 1 tahun poel. Sapi berapa tahun, Pak? Minimal 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Nah, ini suara saya dibahas nih, ini orang yang untone gitu. Bismillah jamaah sekalian, ayo kita buktikan cinta kita kepada Allah, diantaranya dengan berkorban. Isino to kowe iki, handphone ku anyar, ngerihab omah ya iso, malah mobile barang lho anyar, ngono kuwi nekat ya iso. Masa sih untuk Allah kita tidak ada nekat-nekatnya sama sekali? Coba sesekali dipaksa nekat, insya Allah nanti untuk tahun berikutnya akan dimudahkan. Yang berat itu tahun pertama, Pak, nyembelih pertama, maka untuk tahun berikutnya akan mudah. Ada teman-teman saya itu apa, sudah musim Syawal tuh beli kambing, bukan untuk kurban tahun itu, tapi untuk tahun depan, tahun berikutnya. Ya cempleh sing cek murah kan gitu, diopeni setahun untuk apa? Untuk bisa berkorban berikutnya, begitu seterusnya. Ternyata ya iso. Semua itu tergantung nawaitunya. Kalau kita berniat mesti bisa. Masalahnya kalau panjenengan purun apa mboten? Insya Allah nggih. Nanti setiap rumah mengeluarkan apa? Kambing dan sapi. Kemudian ya hari raya Idul Adha nanti dikalungi, ditulisi jenenge Ahmad Wedhus apa ngono. Jadi wedhuse Ahmad maksudnya ngono. Itu memang begitu dulu di masa Rasulullah. Kemudian diarak kampung, ini tulisannya, enggak apa-apa. Untuk syiar itu. Yang ketika mau disembelih juga disebutkan namanya. Gitu, Pak. Ada tradisi yang perlu dihidupkan untuk syiar ini. Yang penting yang belum mampu, ayo diniatkan untuk mampu, dan yang mampu segera ditunjukkan kemampuan kita. Jangan sampai merasa tidak mampu terus. Khawatir nanti itu jadi kenyataan, aku nggak mampu. Akhirnya Allah akan tutup itu rezeki-rezekimu. Jadilah Anda orang yang tidak mampu sesuai maumu sendiri. Tapi kalau kita belum mampu tapi berniat mampu, berusaha maksimal, hari pertama orang kuat karena rego wedhus dilarang, ya wis hari kedua mulai turun regane ya. Akhirnya nanti hari keempat tanggal 13 biasa nih neng pasar wis murah. Sing penting disembelih sebelum maghrib. Kan wis murah biasa nih 2 yuto saiki karek 1 yuto luwih titik. Enggak apa-apa, injury time ya, di waktu yang paling akhir ya ora apa-apa. Kuate cek ngono. Memang sing paling ampuh itu di hari pertama setelah sholat Id. Tapi kan cek larang kabeh. Yen ora kuat ya kuwi mau ibadah wong nekat. Ngoten nggih? Sanggup kinten-kinten? Insyaallah amin. Muga-muga kula panjenengan sami kinanjar sehat, waras, sugih, berkah, berkelimpahan, semuanya diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.